channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Nabi Jirjis dibunuh sebanyak 70 kali, namun masih hidup. Nabi Jirjis oleh sebagian ulama digambarkan sebagai nabi yang memiliki mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dibunuh sebanyak 70 kali dan selalu hidup kembali. Hanya saja kisah tentang Nabi Jirjis, perihal kapan masa kenabiannya, lokasi dia diutus, mempunyai banyak versi. Abi Nasir Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdani dalam bukunya berjudul As-Sabiat fi Mawais Al-Bariyat menyebut Nabi Jirjis diutus pada masa Bani Israel dipimpin oleh raja yang bernama Darian. Konon sang raja mewajibkan rakyatnya untuk menyembah berhala di kuil yang ia bangun. Mereka yang tidak patuh akan dilemparkan ke dalam kubangan api yang menyala-nyala. Sudah banyak rakyat yang menjadi korban kekejamannya. Allah mengutus Nabi Jirjis bin Kolshin untuk menyeru kebenaran. Suatu ketika, Nabi Jirjis bertemu dengan Darian. Nabi Jirjis berkata dengan tenang, "Mengapa kamu tunduk menyembah berhala yang tidak dapat mendengar, melihat, dan tidak dapat memberi kekayaan kepadamu? Sesungguhnya harta dan tahta kerajaan serta seluruh nikmat kemegahan ini kuperoleh sejak aku menyembah berhala-berhala itu. Dan aku tidak melihat kesenangan pada dirimu sebagai hasil penyembahanmu pada Tuhan yang engkau agung-agungkan itu." Jawab Raja Darian, "Sesungguhnya segala kenikmatan dan kesenangan duniawi akan sirna, sedangkan nikmat akhirat yang Allah anugerahkan padaku akan langgeng," ujar Nabi Jirjis. Setelah itu, mereka berdua berdebat makin sengit, merasa terdesak. Emosi Darian bangkit, saking murkanya pada Nabi Jirjis. Darian memerintahkan pengawalnya untuk menyiksa beliau. Nabi Jirjis kemudian disiram dengan air mendidih yang dicampuri dedaunan sehingga kulitnya melepuh. Daging beliau kemudian diiris-iris sehingga tulangnya terlihat. Nabi Jirjis pun wafat. Namun dengan kekuasaan Allah, Nabi Jirjis bangkit kembali dengan rupa yang lebih menawan dibanding sebelumnya. Melihat kejadian aneh ini, Darian kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membawa 6 pasak besi. 2 kaki Jirjis diikat dan direntangkan. Lalu ke-6 pasak tersebut ditancapkan pada tubuh beliau. Nabi Jirjis pun wafat kembali dengan mengenaskan. Namun Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mencabuti pasak tersebut. Nabi Jirjis pun hidup kembali. "Wahai yang zalim, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah," teriak Nabi Jirjis kepada Darian. Darian semakin murka. Ia memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan Jirjis ke belanga besar dengan air bergolak. Jirjis direbus dalam belanga tersebut. Lagi-lagi, Nabi Jirjis wafat. Namun dengan izin Allah lagi-lagi, beliau hidup kembali. Darian kemudian terus-menerus menyiksa Nabi Jirjis dengan siksaan yang beragam hingga 70 kali. Bahkan menurut sebagian kitab hingga 100 kali. Namun setiap beliau wafat, beliau dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Jirjis, jika kau menaatiku, aku akan menaatimu. Sembahlah berhalaku sekali saja, dan aku akan menyembah Tuhanmu." "Bagaimana?" ujar Darian setelah kewalahan dan kehabisan akal. Nabi Jirjis lama tidak menyahut, sampai-sampai ada seorang lelaki yang menyangka beliau akan menerima tawaran itu. "Aku telah berkali-kali menyiksamu dengan berbagai siksaan. Sekarang marilah ke rumah untuk menghilangkan keletihanmu malam ini," ujar Darian kemudian. Nabi Jirjis kemudian mengikuti Darian menuju rumah, namun bukan untuk menerima tawaran tadi, melainkan untuk mencari cara untuk mengislamkan Raja Zalim tersebut. Di rumah Darian, Nabi Jirjis semalam suntuk, menunaikan sholat dan membaca kitab Zabur. Bacaannya malam itu meresap ke hati sang permaisuri
istri Darian itu menangis. Kemudian, secara diam-diam, menyatakan masuk Islam. Pagi harinya, Darian sekali lagi menyuruh Nabi Jirjis untuk sujud pada berhalanya. Namun beliau menolak keras. Akhirnya beliau dibawa ke sebuah gubuk milik seorang nenek pikun yang tinggal bersama putranya yang buta, tuli, dan bisu. Di gubuk itulah beliau dipenjara tanpa diberi makan dan minum. Suatu hari, ketika merasa lapar, Nabi Jirjis berdoa kepada Allah. Dengan izin Allah, tiba-tiba sebatang kayu tiang rumah tumbuh, menghijau, dan berbuah. Menyaksikan hal yang menakjubkan tersebut, sang nenek memohon kepada Jirjis untuk berdoa pada Allah supaya menyembuhkan putranya. Sang nabi pun memenuhi permintaan tersebut. Putra sang nenek tersebut kemudian sembuh dan memeluk Islam. Nabi Jirjis berkata, "Nak, pergilah ke tempat-tempat berhala raja. Sampaikan pada mereka bahwa Jirjis mengundang mereka." Sang anak pun berangkat. Setelah sampai, ia menyampaikan undangan Nabi Jirjis pada 70 berhala tersebut. Dengan izin Allah, patung-patung itu mencabut diri dari tempatnya dan berjalan menuju tempat Nabi Jirjis. Setelah patang-patang itu tiba di halaman rumah, Nabi Jirjis memberi isyarat kepada bumi dengan menjejakkan kakinya. Bumi kemudian terbelah menelan semua berhala. Darian, sang permaisuri yang menyaksikan kejadian luar biasa tersebut, kemudian tampil di panggung istana dan berkata, "Wahai penduduk negeriku, sayangilah jiwa kalian. Segeralah kalian masuk Islam. Percayalah, Jirjis adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk kita." Sang raja menjadi murka dan menatap istrinya. "Sungguh, sejak 70 tahun, aku menyaksikan banyak sekali mukjizat atau keajaiban, tapi aku tidak pernah masuk Islam. Namun, mengapa engkau masuk Islam? Hanya karena melihat satu mukjizat saja, wahai istriku?" Sang permaisuri menjawab, "Yang demikian itu semata-mata karena kedurjanaan dan kezalimanmu belaka. Itulah kemalanganmu. Sedangkan bagiku, ini adalah keberuntunganku." Darian kemudian membunuh sang permaisuri dengan sangat kejam. Menyaksikan kejadian itu, Nabi Jirjis berdoa, "Ya Allah, 70 tahun hamba menanggung siksaan kaum kafir, sehingga hamba kehilangan daya. Maka anugerahilah hamba mati syahid." Seusai berdoa, Nabi Jirjis melihat nyala api turun dari langit kepada para pengikut raja. Bersamaan dengan itu, orang-orang kafir itu mengangkat pedang membunuh beliau, namun tak lama kemudian, mereka pun termasuk Darian mati ditelan api. Ini adalah salah satu kisah saja. Kisah lainnya bisa merujuk pada riwayat dari Hatim Al-Hisham dan dari sekelompok ulama bahwasannya Nabi Allah Jirjis, Nabi Bani Israel, hidup di zaman raja yang zalim. Suatu kali Allah tidak menurunkan hujan sehingga negerinya nyaris hancur. Maka raja zalim yang kafir ini berkonvoi bersama bala tentaranya hingga sampai ke depan pintu rumah Nabi Jirjis. Dan mereka mendapati Nabi Jirjis di tempat ibadahnya, sedang memperbanyak tasbih dan mensucikan Allah. Lalu raja itu berkata, "Wahai Jirjis, sesungguhnya aku membawakan kepadamu surat untuk Tuhanmu. Katakan kepadanya, datangkan untuk kami hujan. Jika tidak, aku akan menyakitinya dengan kesakitan yang akan didengar oleh seluruh manusia. Dan tidak akan ada yang menurunkan hujan kepada kami selain dia." Nabi Jirjis hanya terdiam. Lalu turun malaikat Jibril dan berkata, "Tuhanmu berfirman kepadamu, tanyakan kepadanya dengan apa engkau menyakiti Tuhan." Maka Nabi Jirjis bertanya kepadanya. Raja menjawab, "Tidak ada kemampuan bagiku untuk menyakitinya, kecuali dengan satu cara, karena ia maha kuat dan aku lemah. Hanya saja aku akan menyakiti kekasihnya. Dan siapa saja yang menyakiti kekasihnya, maka sungguh itu akan menyakitinya." Kemudian, malaikat Jibril datang lagi dan berkata,
Wahai Jirjis, katakan kepadanya, jangan engkau lakukan, maka kami akan mendatangkan hujan untukmu. Kemudian setelah itu, turun hujan, dan padang pasir dipenuhi dengan air banjir. Dan Allah memerintahkan kepada bumi, maka tumbuh tambi-tambiwan yang tidak ada, yang seperti itu sebelumnya. Ketika raja melihat itu, maka ia kembali kepada Jirjis, dan beliau tetap berada di tempat ibadahnya. Maka Nabi Jirjis keluar menemuinya dan berkata, "Hai kamu, apalagi yang kamu inginkan dari kami? Jangan engkau sibuk dengan hartamu atas kami." Nabi Jirjis khawatir raja meminta hal yang lain. Maka sang raja berkata, "Wahai Nabi Allah, aku tidak datang untuk berperang. Sesungguhnya aku datang sebagai orang Islam, dan sungguh telah terbuka pandangan yang lemah dan buta. Sesungguhnya siapa yang melakukan kebaikan bersama musuhnya karena untuk kekasihnya, maka wajib sujud dahi-dahi untuk keagungannya. Dan sesungguhnya aku ingin berdamai agar transaksiku mendapatkan keuntungan, dan telah nampak bagiku sekarang rahasia tauhid. Dan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang disembah dengan benar selainnya." Kisah senada juga diceritakan dalam buku Janabal Marifat. Nama selain yang banyak diketahui dalam Islam, karya David Rohman. Kisah pertama dan kedua sama sekali berbeda. Nabi Jirjis menurut beberapa sumber disebut seorang nabi yang muncul setelah Nabi Isa dan sebelum Islam. Sumber lain mengatakan dia adalah hamba Tuhan yang saleh yang menyembunyikan imannya. Ia juga diperkenalkan sebagai salah satu Rasul Yesus. Dalam Bihar Olenwornya, Al-Alama Al-Majlisi mengutip kisah Jirjis, tetapi menganggapnya tidak berdokumen karena tidak dikonfirmasi dalam hadis dari maksum. Meskipun dalam beberapa buku doa, Jirjis disebutkan bersama para nabi lainnya. Ada pula yang bilang bahwa Nabi Jirjis dikatakan berasal dari Palestina atau Roma. Dia adalah seorang pedagang murah hati yang sering menyumbangkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan. Beberapa sumber mengambil kisah Nabi Jirjis diilhami oleh karakter Saint George yang dikenal di kalangan orang Kristen sebagai sosok ilahi dan legendaris. Lalu ada pula yang menyebut Nabi Jirjis tinggal di Mosul, Irak. Hal ini diketahui dari sebuah bangunan masjid bersejarah dan kuil yang dibangun pada abad ke-14 di Mosul. Bangunan itu sengaja didirikan untuk menghormati Nabi Jirjis, namun komplek tersebut dihancurkan ISIS dalam suatu serangan pada Juni tahun 2014. Satu riwayat lagi menyebut Nabi Jirjis merupakan salah satu dari 313 nabi yang Allah berikan mukjizat. Kitab As-Sabatu fi Mawaidil Bariyat menyebut ada 7 peristiwa berdarah yang terjadi pada hari Selasa. Salah satunya adalah terbunuhnya Nabi Jirjis. Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Saikar dalam bukunya berjudul Pengantar Studi Akidah Islam menjelaskan bahwa para ulama tafsir dan sejarah menyebutkan banyak nama para nabi dengan menukil dari Bani Israel atau berpegang pada pendapat-pendapat yang tidak jelas kesahihannya. Jika nukilan-nukilan ini bertentangan dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka kami menolaknya. Katanya, dia mencontohkan seperti ungkapan orang yang mengatakan bahwa ketiga utusan yang diutus kepada penduduk desa yang kisahnya disebut dalam surat Yasin, mereka adalah pengikut Isa, dan sesungguhnya Jirjis dan Khalid bin Sinan, keduanya adalah nabi setelah Nabi Isa. Dia menegaskan menolak semua itu, sebab di dalam hadis sahih disebutkan bahwa antara Nabi Isa bin Maryam dengan Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang nabi. Hal ini mengacu pada hadis sahih yang diriwayatkan Al-Bukhari 3442 dan Muslim 2365 berbunyi, antara aku dengan dia, Isa, tidak ada seorang nabi. Menurut Syekh Umar Sulaiman Al-Ashkar, para rasul yang disebutkan dalam surat Yasin
bisa jadi seorang rasul yang diutus sebelum Isa. Ini adalah pendapat yang rajih, atau mereka sebagaimana dikatakan sebagian mufassir, diutus oleh Isa. Pendapat ini sangat jauh kebenarannya, sebab Allah menginformasikan bahwa dialah sendiri yang mengutus mereka, kata Rasul ketika dimutlakkan. Maka, mengaruh pada divisi yang sudah diketahui bersama, katanya. Sedangkan riwayat-riwayat yang berasal dari Bani Israeliat mengenai nama-nama sebagian para nabi yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, katanya, maka sikap kita adalah tidak mendustakan dan tidak pula membenarkan, sebab informasi itu mengandung kebenaran dan kedustaan. Demikian kata Syekh Umar Sulaiman Al-Ashkar. Itu Nabi Jirjis yang tidak mati meski dibunuh sebanyak 70 kali. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen